Dan orang ngapain jamaah? Males banget ente. Safar juga naik mobil pribadi, bisa berhenti rest area. Safar juga terbang naik pesawat. Ngapain qasar 2 rakaat? Sayang. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini kan pakai perasaan namanya. Padahal qasar di dalam safar itu bukan keringanan. Justru kewajiban atau sunnah muakkadah. Hanya 2 pendapat di kalangan ulama tentang qasar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan wajib. Aisyah mengatakan wajib. Bahkan dikhawatirkan dia berdosa atau tidak sah. Kecuali kalau dia bermakmum di belakang imam yang mukim. Imam Bukhari salah satu dari ulama yang menegaskan qasar di dalam safar itu wajib, bukan sunnah. Sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Abdullah bin Umar mengatakan, aku salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat di dalam safar. Bahkan ketika selesai beliau melakukan salat dengan qasar, ada sebagian jamaah berdiri ingin salat sunnah. Beliau pun bertanya kepada sebagian tabi'in, mau ngapain mereka? Maka ada yang jawab, mau salat sunnah ba'diyah. Kata Abdullah bin Umar, andai kata ada salat sunnah qobliyah dan ba'diyah di dalam safar, maka nggak mungkin yang 4 rakaat yang wajib dipangkas menjadi 2. Aku salat bersama Nabi, tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Dan Nabi nggak pernah salat sunnah rawatib di dalam safar, kecuali qobliyah subuh. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tidak ada dalam safar. Pendapat yang kuat, walaupun kalau kita bahas dalam fikih ada 3 pendapat di kalangan ulama ya. Sebagian ulama berpendapat bid'ah salat sunnah rawatib di dalam safar kecuali qobliyah subuh. Di antara yang menegaskan demikian Ibnu Hazm. Ya, sebagian ulama ada yang menisbatkan kepada Abdullah bin Umar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh melakukannya seperti ketika mukim karena tidak ada larangan. Tapi perbuatan Nabi menunjukkan tidak demikian. Pendapat yang ketiga pertengahan dari 2 pendapat ini. Boleh dilakukan cuma tidak sedisiplin ketika kita mukim. Dan orang ngapain jamaah? Males banget ente. Safar juga naik mobil pribadi, bisa berhenti rest area. Safar juga terbang naik pesawat. Ngapain qasar 2 rakaat? Sayang. Yang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ini kan pakai perasaan namanya. Padahal qasar di dalam safar itu bukan keringanan. Justru kewajiban atau sunnah muakkadah. Hanya 2 pendapat di kalangan ulama tentang qasar. Abdullah bin Mas'ud mengatakan wajib. Aisyah mengatakan wajib. Bahkan dikhawatirkan dia berdosa atau tidak sah. Kecuali kalau dia bermakmum di belakang imam yang mukim. Imam Bukhari salah satu dari ulama yang menegaskan qasar di dalam safar itu wajib, bukan sunnah. Sebagian ulama berpendapat sunnah muakkadah. Abdullah bin Umar mengatakan, aku salat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, di belakang Utsman. Mereka tidak pernah salat lebih dari 2 rakaat di dalam safar. Bahkan ketika selesai beliau melakukan salat dengan qasar, ada sebagian jamaah berdiri ingin salat sunnah. Beliau pun bertanya kepada sebagian tabi'in, mau ngapain mereka? Maka ada yang jawab, mau salat sunnah ba'diyah. Kata Abdullah bin Umar, andai kata ada salat sunnah qobliyah dan ba'diyah di dalam safar, maka nggak mungkin yang 4 rakaat yang wajib dipangkas menjadi 2. Aku salat bersama Nabi, tidak pernah lebih dari 2 rakaat. Dan Nabi nggak pernah salat sunnah rawatib di dalam safar kecuali qobliyah subuh. Qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, tidak ada dalam safar. Pendapat yang kuat, walaupun kalau kita bahas dalam fikih ada 3 pendapat di kalangan ulama ya. Sebagian ulama berpendapat bid'ah salat sunnah rawatib di dalam safar kecuali qobliyah subuh. Di antara yang menegaskan demikian Ibnu Hazm. Ya, sebagian ulama ada yang menisbatkan kepada Abdullah bin Umar. Pendapat yang kedua mengatakan boleh melakukannya seperti ketika mukim karena tidak ada larangan. Tapi perbuatan Nabi menunjukkan tidak demikian. Pendapat yang ketiga pertengahan dari 2 pendapat ini. Boleh dilakukan cuma tidak sedisiplin ketika kita mukim.